Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Partede dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Ilmu Bimbingan Konseling dari Kampus Pendidikan yang berada di Batu Haji. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses fisiologis dalam berpikir kreatif. Yang pertama ada pengertian berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, menurut para ahli, pengertian berpikir kreatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan baru sehingga membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Yang selanjutnya ada, menurut para psikolog, ada 5 tahap berpikir kreatif. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada preparasi, yang ketiga ada inkubasi, yang keempat ada iluminasi, yang terakhir ada verifikasi. Di sini saya akan menjelaskan secara satu-satu. Yang pertama orientasi. Apa itu orientasi? Masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Yang kedua ada preparasi. Apa itu preparasi? Preparasi adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga ada inkubasi. Proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi meskipun begitu, proses berpikir berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar. Yang keempat ada iluminasi. Ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Yang terakhir ada verifikasi. Tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berfungsi untuk bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, detail. Otak kiri itu di dalam psikologi termasuk dalam ikatan jangka pendek. Sedangkan otak kanan berfungsi kreativitas, konseptual, seni atau musik, gambar atau warna, dimensi, emosi seseorang, imajinasi, dan melamun. Dalam psikologi, otak kanan itu termasuk dalam ingatan jangka panjang. Yang selanjutnya itu bagian otak. Yang pertama ada otak besar. Fungsinya pusat kegiatan-kegiatan yang disadari, seperti berbicara, melihat, mendengar, berpikir, mengingat, dan bergerak. Yang kedua ada otak kecil, di mana otak kecil berfungsi untuk pusat keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot-otot saat bergerak. Yang ketiga ada batang otak, di mana batang otak berfungsi mengatur refleks fisiologis seperti kecepatan napas dan dengan denyut jantung. Yang selanjutnya ada bagian-bagian otak besar. Bagian-bagian otak besar yang pertama ada lobus frontal, yang kedua ada lobus parietal, yang ketiga ada lobus occipital, yang terakhir ada lobus temporal. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian otak besar dengan penjelasannya. Yang pertama ada lobus frontal, di mana lobus frontal merupakan bagian otak besar yang terletak pada bagian depan. Lobus frontal merupakan bagian terbesar dari otak besar. Yang kedua ada lobus temporal, di mana lobus temporal ini terletak di bagian samping kepala. Lobus temporal sangat berperan penting dalam fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Yang ketiga ada lobus parietal, di mana terletak di bagian belakang lobus frontal. Bagian otak ini berfungsi untuk menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, dan kemampuan berhitung. Yang terakhir ada lobus occipital, di mana lobus occipital terletak pada otak besar bagian belakang. Lobus ini juga berkaitan dengan indera penglihatan dan kemampuan memahami arti kata.
Yang selanjutnya ada otak kecil, di mana otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot-otot kita bergerak. Yang selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah berfungsi untuk penglihatan, pendengaran, gerak mata, dan gerak tubuh. Terletak di bagian rostal batang otak. Yang selanjutnya ada struktur batang otak, di mana di sini kita temukan ada talamus, irisan menuju otak besar, saluran optik, otak tengah, dan saraf kranial yang dibagi menjadi pons, yang dibagi menjadi medula oblongata, yang terakhir ada irisan menuju otak kecil. Ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama ada keterampilan berpikir lancar, mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah, lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya. Yang kedua ada keterampilan berpikir luwes atau fleksibel, memberikan macam-macam penafsiran atau interpretasi terhadap suatu gambar, cerita, dan masalah. Yang terakhir ada keterampilan berpikir orisinal, di mana memikirkan masalah-masalah atau hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih.